bisa masuk ke dalam. Kalau masuk kain-kainnya aja. Jadi kada mulai biar nang di luar kada masuk ke dalam. Minta rela benar belum. Nang di luar mohon izin masukkan ke dalam. Soalnya wadahnya banyak pakai di dalam. Jadi, nah Pak Haji masuk Pak Haji, Insya Allah. Nah ya Allah banyak ulangnya, pulang. Nah masuk. Tinggi. Mana lagi? Masukkan pendataan. Tolong dan yang kita mulai. Masukkan. Jadi masukkan ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ibu, bu, nyari ini biar ini lebih banyak pada latihannya. Nyari ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairil khalqillah, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin al-ulama al-rasikhin al-mukhlisin, segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz maupun ustadzah, para tuan guru yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan. Wabil khusus yang ditakzimkan Allah, dimuliakan Allah, segenap para habaib, duriat laki-laki daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syaraib, duriat perempuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua ulun sendiri, anak-anak yatim yang kada putus ulun pinta dan ulun harap akan doa-doa dari beliau. Yang ulun hormati dan ulun muliakan wabil khusus tuan guru kita akhinal kiram Ustaz Asri, yang kita doakan mudahan beliau panjang umur, amin, dan beliau senantiasa barokah hidup beliau dan senantiasa istiqomah memimpin kita di jalan yang benar. Yang ulun hormati dan ulun muliakan guru Ahmad, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat badan beliau, rezeki beliau halal banyak lagi barokah. Dan guru Nusiko, guru jangan duduk aja biar guru. Guru siapa? Sri. Siapa deh? Siapa? Aku elah.
Kita doakan mudah-mudahan guru besar ini senantiasa juga istiqomah di dalam syariatnya Rasulullah. Membimbing kita bertaat. Ada bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan ulun muliakan guru ulun dari sebelah ulun. Adi nyipar beri muar benar. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kada cuma membaca dan kita mudah-mudahan kau mengamalkan. Dan hormati dan ulun muliakan guru siapa lagi? Guru juga. Nawadai aja banyak. Itu kan guru orang wadai. Tadi jadi yang ulun hormati Habib, kita lalu juga. Pak RT yang ulun hormati dan ulun muliakan, Pak RT Anca, alhamdulillah. Nama sidin siapa Pak? Pak Hadrian siapa? Hah? Mudahan sidin RT ditabah menghadapi pian beritaan. Lihat-lihat wajah-wajah ini pinang beri muar beritaan. Mudahan sabar Pak Anca, berapa tahun sudah Pak? Pak, berapa tahun? Oh, mudahan jadi RT sampai hari kiamat. Mbak Sidin pelawasnya Rasulullah, ya apa? Iyalah. Mudahan jadi RT sampai kiamat karena RT itu kepanjangannya rugi tarus. Ya Kak? Mbak nama gerak ibu buahnya gotong royong RT. Nama 4 rukun kematian ya RT juga. Kan ibu buahnya makanya Sidin ini rugi tarus. Kesian Sidin perlu diolahkan kopi RT kada terlalu benar panitia nih. Ini guru asli makanya lu kada menggantung sama sekali. Guru aslinya kada diolahkan kopi. Guru Kusairi kada diolahkan kopi, Guru Ahmad kada diolahkan kopi. Ulun nak mencapai supan. Oh panitia. Mbak yo, adab kalau Pak. Sidin tetuha pada ulun. Ya kada? Ya kada? Coba nyari ini Pak semangat ya kena. Ya kada? Sidin teh karutan. Ulun kopi, masya Allah. Guru orang kopi nama guru. Samso, Samso. Dengarkan panitia nih, Samso, guru asli. Terkadang mohon maaf, bila nang jauh-jauh aja dimuliakan benar Tuan Guru. Guru nang mendidik dia nang di kampung ada tapi di Herat nih. Wah diam kalau mulai marah aku udah. Pada sebujur Pak, nang pelajari A, B, K. Dan mengenalkan tentang syariat fikih, guru di kampung, nang setahun sekali datang yang muliakan behimat. Jadi wong Jawa, lek mulia ini tenanan, lek sing ado-ado, lek sing cedek ora heran-heran. Dasar wong kang sekali tinggi. Yang para muliakan jangan nang jauh. Kadang nang jauh yang behimat benar memuliakan. Sedangkan nama ajarkan tauhid, nama ajarkan fikih, nama ajarkan tentang syariat agama, mohon maaf Pak, di mana-mana terjadi seperti itu. Bujur saja. Bujur saja. Oh panitia. Oke. Kira tuan guru kita ya Pak. Han, ulun bepandangan kayak ini apa adanya memang kenyataannya kayak itu. Bila tuan guru nang di kampung biasa-biasa aja pian nang jauh pengen muliakan benar. Padahal bila ada kematian belum tentu nang jauh itu datang. Betul ya Pak deh. Betul. Kita masuk ke panitia loh kan? Loh lu kopi nanti. Cek godok. Alhamdulillah. Jangan banyaknya lah digodok iya. Loh cek godok ini. Bujur kan Pak? Coba biar lihat. Padahal mohon maaf, bila nang memandikan jenazah, nang menyolatakan pasti guru-guru ada di kampung dia. Kadang mungkin nang jauh-jauh itu biar dia, hanya mau datang setahun sekali dia. Bila pengen undang juga, kadang malah yang lunak. Ujung ada apa? Makanya itu tolong benar. Makanya jadinya kalau ulama man akal asatin, fala taubatalah. Barang siapa yang ada kritik di dalam hatinya, ada ikhtilat tahun perguruannya, tidak gerakan nih. Nama ngaji-ngaji nih, ngomong lo, bingung. Ya, man akal asatin fala taubatalah. Barang siapa ada ikhtilat tahun perguruannya, yang pernah melajarinya satu huruf saja lawan dirinya, fala taubatalah, maka tidak akan pernah diterima taubat. Dan karena itu loh, wong mak komunio kadang, wong kompleks satelit, wong kali satelit kadang mana kape, salah enggak mampu, rasakan boleh. Ajar terus. Ajar habis.
Mbah kayak apa lagi memang dasar guru bukan percaya takoninya guru asli. Ya guru. Ya guru. Ujar guru cocok Ustaz nih. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak pembawa acara. Wah luar biasa benar matang sini. Insyaallah dan sampai kiamat yang membawa acaranya. Jujur luar biasa benar. Tetap semangat yang kayak ini nah kita berikan motivasi, kita sokong taruh bila ada acara-acara kayak gini. Jadi diutamakan, entah itu pemudanya, tanah tua biar berkecimpung di acara ini gitu loh. Kadang mohon maaf, ya kayak itu tadi panitia di luar dudukan. Nah kayak itu harapan surga, arai. Oh bujuran, kayaknya tempat ini pak, nih tempat ini yang pian menyumbang acara ini, yang pian menyumbang di tempat ini, apalagi di musola nih. Yang pian pernah menjulungi duit bisa membangun pelapor, gesan acara yang kayak ini, gesan mengadakan tempat yang ada fasilitas di dalam langgar ini. Karena langgar ini sebagai kendaraan pian di titian Siratal Mustaqim. Saya nyumbang, orang nyumbang yo jamin koyo. Dan sumbangannya tergantung, kalau di sejuta pengen nyumbang di perimaman kalau dulu asli. Mungkin bila sejuta di perimaman, 500.000 di tengah di para Pak Haji itu. 200.000 muka lawang Pak Haji. 2.000 tuh di pagar tuh. Jadi bukan dulu asli megas gugur biar kena rata bujuran. Makanya tergantung sumbangannya. Kadang mohon maaf langgar sudah dibaiki segala macam umatnya ada tapi ada. Tulang kepada mulut suka marah. Sini Pak. Jujur aja nah, Pak Ketua Panitia, jujur aja nah. Oh di langgar semua, masya Allah lu lihat di sini jamaahnya bila subuh kayak dijual malah. Subuh kayak dijual lah. Masya Allah karamku. Awanku deh. Bilangnya acara kayak ini masya Allah luar biasa datang banyak. Undang gue, soalnya mengabulkan hajat orang itu penting. Bujur. Ketika pian bisa menyumbang di tempat ini, apalagi ini langgar, pian sumbang kena langgar ini jadi kendaraannya di titik yang Siratal Mustaqim. Jadi jangan sampai pernah ada kerugian di dalam hati pian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah berbada, Inna Allah astara 'alal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi orang yang beriman nang hakon hartanya dijulung gesan langgar, dijulung gesan mushola, dijulung gesan masjid, dijulung gesan acara nang kaya ini. Apa gantian Tuhan? Bi anna lahumul jannah. Gantiannya adalah surga di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Yang nyumbang Pak. Ini acara maulid mohon maaf banyak. Kadang panitia kesian kesana kemari. Pak, benar gemet badan, Bu. Ibu jenis sopo. Maksud diceluk Bu, oi. Bu, Pak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, dengarkan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya, apalagi sebesar acara maulid nang kayak ini, dirhaman walau 1 dirham. Ulun sering bilang ke ibu-ibu nih, ulun pengajian ibu-ibu, walau gue 1 dirham, jadi ulun padahal kalau ibu 1 dirham itu anggap sekecil duit 2.000 aja. Menyumbang di acara maulid, di acara sebesar nang ini, karena tidak ada acara yang lebih agung, tidak ada acara yang lebih mulia. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid, apa kata beliau? Masih kama majma'il maulid, tidak ada acara yang lebih agung, tidak ada acara yang lebih besar, tidak ada acara yang lebih mulia di atasnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara maulid ini adalah acara yang paling ganal baik. Tidak ada bakalan acara-acara yang lain.
Tidak ada bakalan tumbuh acara-acara yang lain kecuali adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ketika Rasulullah ada bakalan ada Isra wal Mi'raj, karena nanti Isra Mi'raj akan siapa Pak? Siapa Pak? Nyaringi Pak. Siapa nanti Isra wal Mi'raj akan? Nyaringi. Siapa nanti Isra wal Mi'raj akan? Rasulullah. Seandainya tidak ada Maulid, kan bakalan ada Pak Isra wal Mi'raj. Nuzulul Quran tiap tahun di bulan Ramadan. Nuzulul Quran adalah hari turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa? Kepada siapa Pak? Kepada Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah, ada bakalan turun Al-Quran tadi. Turun ke siapa? Turun ke Pak RT. Rusak Al-Quran. Itu kada Pak RT lah, kada lah Pak RT lah. Jangan dijaga gulikin Allah. Dasar bujur. Mun kada turun kepada baginda Nabi, kepada siapa Al-Quran turun? Tiap tahun biar. Di Muharraman. Biasanya kan acara Muharraman jadi wong Jawa suronan. Itu kan peristiwa hijrahnya Nabi. Ya nama betul? Ya kada? Dari Mekah ke Madinah. Makanya ada tahun Hijriah. Lalu pihak orang Jawa biasanya ada acara suronan. Malam satu surah. Ya nama betul? Nabi ajarkan di antara Rasulullah, kalau jadi bulan Muharram lah, ingat akan sumbang kepada anak yatim. Yang mengenalkan ke anak yatim siapa Pak? Rasulullah. Siapa Pak? Siapa? Mana kabeh dong ini? Kok sakit nggak kerungu ya? Siapa yang mengenalkan ke anak yatim? Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah, ben ada pinandu anak yatim. Tapi kalau jandanya paham beritahu. Ini beri muar benar. Ya kada Pak? Ya kada? Makanya Maulid ini acara sebesar Maulid ibarat pohon, acara-acara yang lain itu ibarat buahnya. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada pohon. Nah, didengarkan. Ulun kembalikan kepada awal tadi. Barang siapa menyumbang 2.000 rupiah aja di acara Maulid, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, faqa'annama anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah. Maka sama anak yang menyumbang 1 gunung emas di jalan Allah. Di 2.000 Pak kali ayah. 2.000 menyumbang di acara Maulid, pahalanya nang kayak gunung emas genalnya. Padahal dia tahu Pak Bu, Nabi ketika dapat pesan daripada Sayyidina Jibril alaihissalam, ya Muhammad Rasulullah, tahukah engkau Allah berpesan kepadaku? Allah bilang kepadaku, kata Sayyidina Jibril, bahwasanya 7 pintu neraka yang terbuka nantinya salah satunya dimasuki oleh umatmu ya Muhammad. Bohong satelit, bohong Marco Mulyo, kita tidak tahu. Rasulullah mendengar kabar itu Pak, sujud menangis sesenggukan karena khawatir umatnya bakalan masuk ke dalam neraka. Memohon kepada Allah, ya Allah, umat ulun kayak apa Tuhan? Menangis Nabi sampai sembab mata beliau di dalam riwayat ini. Rasulullah memohon kepada Allah luar biasanya. Mosok acara Maulid sampai kok nemen-nemen sumbangan dadak panitia sing marani ning omahe jenengan. Harusnya kan paham. Rasulullah berjuangnya mohon maaf sampai di perang Uhud, berjuang melawan orang kafir sampai patah gigi beliau, sampai luka pelipis beliau kena panahnya daripada musuh. Karena apa? Memikirkan umat sekira kita jadi penikmat tangkai ini apa? Kenapa di acara Maulid yang menyumbang bebarang aja kadang yang orang nyumbang ngorai? Mana kabeh sing ora nyumbang? Apa kowe? Bujur kada Bu? Bujur kada Pak? Mohon maaf, panitia sudah mengumumkan ku Maulidan ning langgar apa tuh? Langgar Muhajirin. Ya sepurane sing dawa jere Mas Tanto, iki ya perlu dana. Parani karo Mas Tanto ning omah-omah golek dana. Seharusnya kalau orang itu tahu dihargainya Rasulullah, pasti bakalan menghargai Pak.
Nggak perlu panitia yang datang, pasti beliau yang punya rumah itu datang ke langgar. Oh panitia, adakah barasnya sudah beracaraan? Nah baras, karena orang tadi tahu di harganya Rasulullah. Oh panitia, apa yang kurang dilanggar bajunya kah? Hah? Kopinya kah? Ustaz Asli mana kopinya kan disindatangan mulai tadi tahu? Kejuran panitia. Mana nih? Dasar kata dijalankan banyu lah. Dasarnya entar alhamdulillah di anak masya Allah. Namun apa ini kan ada supan minum. Aduh baik ini. Ini kau ini kayak video ada paham lah lo. Perguruan udah digulung udah sama dimuat. Nah sini sudah kode mengeluarkan uang Samsung dan ini balik ya jangan kakak. Kode dan sekasrinya. Jelong. Nah bibi jelong. Tapi apa lagi? Itu dong panitia selang disuruh besar beri muar panitianya. Nah, mereka ini kan semangat. Kalau nak minum kan ada supan. Bujuran lah. Oh bujuran. Ulun coba minumkan seorang. Nah usah kasih tangan. Kira-kira nyaman lah. Nyaman lah. Nah, itu rokoknya lo panitia angel kayak langsung kayak bisa. Nih, nah sudah menyampaikan jadi rokoknya Guru Asri Samsung nak badakan. Yang membawa acara mohon benar. Rokok sidin Samsung membawa acara. Halo, oke. Pak Angsin soal mengeluarkan rokok. Menurut tadi kan sudah, nanti beda sudah. Sudah. Duduk anak Usairin apa rokoknya? Selik. Nah, panitia. Kata ada wajib panitia sumbangannya kan tidak. Tahuan udah pemalar aja hadir nih. Ini membawa dia banyaknya. Luar bener. Pak, Bu. Acara maulid sebesar ini tolong benar pian. Mohon maaf seharusnya pian yang datang ke sini kepada panitia karena pian tahu diharganya Rasulullah. Orang itu bisa menghargai kalau tahu dihargainya, Pak. Kalau Daud tidak tahu dihargainya wajar karena bakalan bisa menghargai. Ulun sering contohkan ke ibu-ibu. Nih, ke bapak-bapak ulun contohkan hal yang ringan saja. Karena kan umur 2 tahun, nah kada tahu napa-napa. Nah masih pola pikirnya masih kadang tapi waras lagi, masih belum sempurna. Karena kan 2 tahun, di hadapannya emas segenggam, lawan pisang goreng sebiji. Kira-kira kanak-kanak tadi pilih mana, Bin? Nyata dong. Kenapa pilih mana? Ngang-ngang-ngang. Ini pilih ngang-ngang aja lah. Itu ada tuan guru jadi kita kopi juga lah. Benar. Ini sejago itu. Biar aku jurakan orang. Masya Allah bungasnya. Ulang-ulangi yang jawab nyari-nyarinya. Kalau anak-anak umur 2 tahun belum sempurna lagi akalnya, dihadapannya pisang goreng 1 lawan emas segenggam. Pilih mana, Pak? Nyari ini pilih mana? Orang beres semua enggak belum jawab. Pak De, pilih sing pundi, Pak De? Pisang goreng. Ya jelas pisang goreng. Karena kan kada tahu di harga emas. Karena kan tahu di mutunya nyaman. Jawab hari-hari. Jawab hari ini sekira bapak-bapak ini mendengar. Kalau dia dihadapkan pisang goreng sebiji lawan emas segenggam, pilih mana, Bu? Dangerakan supaya dangerakan. Pilih yang emas. Dia jelas ibu-ibunya memilih emas karena pikirannya sempurna, tahu di harga emas. Bagaimana dengan Rasulullah yang lebih daripada intan berlian, yang lebih daripada emas permata? Kenapa Anda tidak bisa menghargai anak umur 2 tahun? Wajar tidak bisa menghargai emas karena Anda tahu di harga emas. Bagaimana dengan Rasulullah yang lebih daripada intan berlian, yang lebih daripada emas permata, yang lebih dari segala-galanya? Mungkin juga Anda bisa menghargai menyumbang tetap 2000 tadi. Apa bedanya lawan anak-anak umur 2 tahun yang ada pola pikirnya masih belum sempurna? Bila nanti Tuhan kayak anak-anak pola pikirnya, berarti urat saraf yang padat dari tadi. Bila sudah padat, sadang diantar ke sambal, berarti jadi orang hadirin para orang gila rahimakumullah. Mbah yo, makanya itu tak panitia. Bila ada panitia datang ke rumah pian, di kantong pian ada 2000 atau 50.000. Kira-kira jemput yang mana? 2000. Sekali ini ketua panitia
nih, barang itu tuh bit, KRT, udah orang ngapa teh, udah minta surat pengantar jadi beri teh, ini belum 2000 aja tuh, udah ulangi, pian di kantong pian, Pak Anto datang ke rumah, ada duit 2000 loh 50.000, nambah cuma makan mana Pak? 2000, nyanyi dong, yang mana Pak? 2000, yang mana Pak? 2000, Bu Endang pira Bu? Pira? Saya ketahui ya Bu ya. Nah, susu 48.000. Reget no. Wong kira medit-medit ngono. Berarti kan kalau masih menyumbang 2.000, kalau nya tahu pahalanya memang satu gunung emas, apalagi yang menyumbang lebih daripada 2.000. Itu lagi acara di muka acara maulidan. Mun pian merasa menghargai dengan harganya Rasulullah, pasti paham. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Pian paham, nah panitia aku tahu di harganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Imam Hasan al-Basri. Tahu Imam Hasan al-Basri? Aneh kok ngerti Imam Hasan al-Basri? Enggak kilo. Tahu enggak Imam Hasan al-Basri? Ya Allah. Imam Hasan al-Basri itu adalah ulama yang pernah mengaji lawan Sayyidina Ali. Bukan tergolong daripada sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi pernah mengaji dengan mantunya baginda Nabi yaitu Sayyidina Ali. Berarti Imam Hasan al-Basri tergolong daripada tabi'in. Imam Hasan al-Basri itu bilang seperti ini Pak, lau kana li mithlu jabali Uhudin dahwan fa anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata beliau aku diberi nikmat Allah yang luar biasa, diberikan aku nikmat ganalnya gunung Uhud yang terbuat dari emas, maka seberataan aku sumbangkan di sana cara. Kenapa Imam Hasan al-Basri sampai nakai itu pandirnya? Lantaran Imam Hasan al-Basri tahu di harga Rasul. Makanya orang awal tadi bilang orang itu bisa menghargai kalau tahu di harganya. Understand? Panitia jelas memiliki larang. Dia paham-paham toh, bukan yang merongeng. Ya Allah, coba biar pikir-pikir dalam-dalam. Kita Pak mohon maaf, hendak bisi kendaraan hakon mengeritik ya. Hendak bisi emas bini hakon seutang dua utang biar emas biniku bertantang-tantang. Tapi ketika acara maulid, ya Allah. Mun orang tahu di harga Rasulullah gasak utang di acara maulid. Amun tahu. Kadang kita ini mohon maaf tahu tapi pura-pura pada nah kayak itu ya Rasulullah ulun berharap syafaat pian ya Rasulullah kan ulun di pada masa tolong cari ulun pret tahu lah pret. Makanya tiap tahun maulid, tiap tahun Rejepan yang ada sembahyang tetap ada sembahyang. Nang tukang jadi pandir orang nih, pandir orang terus. Biasanya namanya pandir binian kalakian Pak. Lakian lah. Orang sini lakian. Makanya lakian di sini le. Pantas saja ibunya ngomong, untungnya kayak untung lakian. Kayak itu lah. Wah, benar-benar. Palu-palu. Kipasnya sebutingannya pulang. Mau juga. Alhamdulillah, jangan diambil sorak. Oh, kipas itu yang burung itu Pak. Bisa dilakukan burung. Nih, Pak, mohon maaf. Kita tuh tiap tahun maulid toh, tiap tahun cepat toh. Ulama dari mana-mana disuruh datang. Kan? Apalagi ini kita datang bilang terbuka nih, Guru Haidir. 6 orang fikihnya luar biasa, 6 ahli fikihnya luar biasa. Tiap tahun datang ulama. Tiap tahun datang para habaib. Kenapa nak ada sembahyang tetap ada sembahyang? Kenapa orang maksiat tetap maksiat? Lantaran hatinya keras karena tahu di harga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang itu bisa menghargai, pasti tahu di harga, pasti akan ditarbiyah oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para rawuh, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baginda Nabi itu
luar biasa akhlak beliau. Bahkan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya Rasulullah itu Pak, Bu, luar biasa. Bahkan Allah bilang azim, agung, besar. Jere wong Jawa, wong marga mulya, wong kang satelit, gede akhlaknya baginda Nabi. Sampai Sayyidina Ali bilang, apa kata beliau? Yang kecil saja tidak bisa diceritakan, apalagi yang besar. Saking mulianya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Kalaupun di dalam kitab mengatakan seandainya ulama seduniaan ini Pak dikumpulkan, disuruh menceritakan dengan cerita Nabi yang berbeda-beda, sampai kiamat kada habis kisah Rasulullah daripada mulianya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Makanya kata Sayyidina Ali, yang kecil saja tidak bisa diceritakan, apalagi nang azim, nang besar. Dikumpulkan para ulama di sedunia menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah, menceritakan tentang kemuliaan baginda Nabi, sampai kiamat kada habis kisah Rasulullah. Makanya kada kau diceritakan bagaimana keagungan Rasulullah, dari mana kita memulai dan sampai kapan habisnya, kada tahu Pak daripada agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ibu bapak kita itu tahu Nabi di nama aja, tahu Rasulullah di nama aja. Pian tahu, belum tahu lawan pian jawab pala seberataan lawan ibunya. Nama Nabi kita siapa Pak? Nyaringi Bapak kasih semangat. Nama Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Kadang kita tahu di nama aja, lu takut lawan pian. Mun pian dasar cinta lawan Rasulullah, sayang lawan Rasulullah, hendak meniru sebagaimana Rasulullah uswatun hasanah. Ulun betakun lawan pian. Anak Nabi berapa Pak? Ramai. Piro? Hah? Piro Bu? Mamanya berapa mamanya? Piro mama? Piro? Kalau anaknya bilang 7, mamanya berapa? Ya kamu Pak, berapa Pak? Ini neng baca maulid deh, lu tak mau biar deh. Ada teh Jepang. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqtah minal khair kullahu bila. Anak tadi berapa? 7. Siapa aja kan 7? Nyaman di situ nyaman 7, kalau 4, 2, 7. Ayo siapa aja 7? Oke 7 siapa? Pernah terbaca Aqidatul Awam? Fasab'atun auladuhu faminhum thalathatun minad dzukuri. Mulai apa di dalam hafalnya? Ingat akan, jangan pilih itu. Sudah wali itu datang ke sana itu. Lah, jangan akan anak Nabi Dawuda berapa? 7. Wasab'atun auladuhu faminhum thalathatun minad dzukuri. Jadi susah tak? Ini yang pondok-pondok nih, tolong. Ini yang pondok-pondok apa? Siapa kita tuh awak? Pada guru aja tadi. Ini guru kata kita nih nih. Fasabatun auladuhu faminhum thalathatun minad dzukuri tubhamu qasim wa tahu aja bilangnya Abdullah, tinggal menambah dikit. Anak Nabi 7, 3 laki-laki 4 perempuan. 3 laki-laki, siapa nama Sidin? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 4 perempuan, siapa? Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau pian ini mohon maaf, kenapa kita harus tahu dengan anaknya Rasulullah? Orang itu hendak meniru harus tahu yang ditiru Pak. Kadang tahu di nama aja, mana bisa pian meniru. Jadi bagaimana Nabi dengan anak Sidin, bagaimana anak Sidin dengan Rasulullah, maka itu kan kita bisa menirunya. Kadang mohon maaf, tahu di nama aja, kada tahu bagaimana Rasulullah dengan anak Sidin, kada tahu Rasulullah bagaimana Sidin adabnya dengan anak.
anak sidin lawan sidin bahadapnya kayak apa Anda peniru kalau ada tahunan ditiru. Diam gue kan jurang ya kan Pak. Contoh aja, mohon maaf, malam ini ulun makan wade, ulun rasai sebiji, rasai Pak, ini logika nih, dan harus bisa mencerdaskan diri kita masing-masing. Ulun makan wade sebiji deh, lalu ulun balik ke rumah, wade tadi kan ulun bawa, tapi ulun makan di sini. Berkisahlah ulun lawan bini ulun, ya aku tadi makan wade di acara maulid di Gang Satelit. Nyaman banget. Tolong Bang aku olahkan wade itu. Pasti bini ulun gak ada paham wadenya kayak apa. Ujar ulun, pokoknya wadenya bulat lah. Oh bulat kayak? Bulat kah? Oh bulat tuh ada lubangnya lah tengahnya. Bila lubang di tengahnya julun donat, pokoknya bulat lah. Kira-kira bini ulun bisa gak ada olahkan? Bisa gak ada olahkan? Ketahuan orang bisa gak ada olahkan? Ada bakalan bisa karena bini ulun kada melihat contohnya. Kayak tujuan lawan Rasulullah. Tiap tahun ulama uswatun hasanah, ikuti Nabi kayak pada mengikuti mun kada tahunan diikuti. Tanah pula. Oi, Pak Haji. Aneh. Harus dicerdaskan ini. Kadang tiap tahun mulutan, tiap tahun Jepang. Kata Rasulullah, sholatu yo, kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah ikam, sebagaimana melihat aku sembahyang. Kayak pada bisa kita punya kita kada bisa, kada pernah melihat Rasulullah sembahyang. Kita harusnya berisi guru nang sanatnya sambung sampai kepada Rasulullah, biar tahu kayak apa cara sembahyangnya Rasulullah. Orang itu bisa niru kalau tahu nang ditiru. Makanya halnya kayak ini Pak, banyaknya aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang kada pas. Ada yang sembahyang model tebirangkang, ada yang sembahyang cukup hatinya saja, ada yang sembahyang betilanja. Kenapa? Karena ini anak peniru tapi kada tahu yang ditiru. Ini mulai masuk sudah, mulai marah sudah. Jujur kada Pak? Jujur kada Pak? Kadang mohon maaf bilang imamnya kada bacaan pas, kada mau turun ke langgar. Kan lucu nih orang nama kayak gini nih. Kesahinya aja, apa bagusnya bacaan. Woi, kemari. Sehari kaku sudah. Ini yang jelas sokat jadi tahu berapa kapan panitia memberi ini? Banyak lah. Ujung panitia. Astagfirullahaladzim. Asli mau mana jelasakan nolnya ini. Kadang mohon maaf. Bilanya imamnya nang itu aku turun bila imamnya lain itu pakai aku. Ini orang kan pintar. Bila orang pintar tuh kadang itu makanya lebih baik jadi orang yang pintar merasa, jangan merasa. Dan arebo Pak, kayak apa hendak mau maju, kadang langgarnya makrong gede, bagus, makmum ya kada tapi ada. Karena apa? Adanya orang yang merasa pintar daripada pintar merasa. Padahal bacaannya jemurah benih. Mulai marah ini. Yang menang kafe. Oi. Pak, gini betul. Kadang orang hendak meniru Rasulullah tidak seperti itu. Kalau orang akan belajar, bilanya ada bacaan imam yang kada pas orang merasa tahu bisa aja mufarakah. Mun orang pintar, langgarnya akhirnya kada kosong. Jujur kada? Punya pian aja ada merasa maju aja. Kita ini kada selamanya sehat Pak. Kada selamanya kuat, tambah umur, tambah lemah. Amun nang tua kada mau digantikan nang anum ngalih kayak ini. Pun sudah tua timbul bacaan kulur ya kada Bu Pak, giginya sudah mulai gugur, hari-hari makan bubur kada lawas masuk liang. Maka dari itu kalau orang itu pintar merasa dibandingkan orang yang merasa pintar, kayak itulah hasilnya. Akhirnya apa? Langgarnya bagus, orangnya kata pian. Buat guru yang minum, jangan guru. Bujur kada Pak? Bujur kada? Nah ini penting harus tahu biar. Kadang orang di kampung kan kayak itu merasa dituhakan. Lalu sidin belum ada hadir bilanya nang baduhulu nang anu maju gara-gara sidin lambat. Kira-kira nang tuha tadi sampai sakit hatinya, berarti nang tuha tadi kada pas pembelajaran.
Nang bagus, nang anu ada juga maju. Kalau pian kada kawak, nang anu mungkin bisa memahami maju biar maju. Maju sih gitu. Kalau sini pas terlambat kita ngarang udur nih kada tahu. Makanya bila ada kayak apa hendak hibak warga. Kamu nyenangkan itu caranya. Makanya di Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, kada cuma sekadar melihat Nabi sembahyang, tapi bagaimana Nabi hablu minan nasnya, bagaimana Nabi hablu minallah. Ini penting, harus dijadikan peringatan bagi kita. Pada mohon maaf, lewong gue sudah diimam, aku tidak kira lekong. Kan luput nih. Ini berarti orang yang merasa pintar, tapi kada pintar merasa. Gue tidak usah delok iwo, delok enak gue. Merasa dirimu yang dinasehati bukan orang lain. Ya enggak Pak? Ya enggak? Di acara maulid seperti ini kan harus sadar dan mengerti bagaimana bisa meniru kalau ada tahun yang ditiru. Sayyidatuna Fatimah, orang hadirin para rawuh. Sayyidatuna Fatimah itu, mohon maaf, Sayyidatuna Fatimah ketika berjumpa dengan Rasulullah Abah Sidin, itu dibilang oleh Rasulullah, ya Fatimah, anti sayyidatuni nisa'il alamin. Fatimah, ikam ini anakku nang mana jadi ratunya bebinian di bumi sampai ratunya bebinian kena di akhirat. Ini Nabi yang bilang. Kenapa Sayyidatuna Fatimah dapat gelar nang kaya itu di sisi Rasulullah? Didoakan Rasulullah nang kaya itu kenapa? Apakah karena Sayyidatuna Fatimah anaknya Rasulullah? Sudah pasti. Tapi Sayyidatuna Fatimah bukan wanita biasa Bapak Ibu. Sayyidatuna Fatimah punya akhlak, punya pendidikan, punya tabiat untuk merawat kuitan yang luar biasa. Karena Sayyidatuna Fatimah itu Bu, Pak, bila merawat Rasulullah, bila merawat baginda Nabi, tidak seperti anak yang merawat bapaknya, tapi ibarat ibu yang merawat anaknya. Makanya Sayyidatuna Fatimah dapat julukan, dapat gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Kenapa jadi seperti itu? Apa sih bedanya Pak? Kalaunya anak merawat kuitan itu biasa-biasa aja, tapi kalau kuitan yang merawat anak itu luar biasa. Lu mau tak tahu lawan ibu nak pernah jadi anak, nak pernah jadi ibu. Bu, bedanya anak merawat kuitan pasti berbeda, biasa-biasa aja kan. Tapi kalaunya ibu yang merawat anak, Bu, mohon maaf yang pernah jadi ibu, kayak apa rasanya? Pasti luar biasa. Kadang mohon maaf Pak, ibu satu mampu merawat anak 10, tapi anak 10 belum tentu mampu merawat ibu yang satu. Benar apa benar? Betul atau betul? Kadang mohon maaf nih, mohon maaf benar. Kadang mohon maaf, ibu satu, mama setunggal sakit menyukseskan anak 10, tapi anak yang 10 ngerawat mama sudah di kembang bayar, sudah di tempat tidur nang tidak bisa bangun, dan orang biar anak 10 betul jula. Beda dengan Sayyidatuna Fatimah, bila melawat Rasulullah bukan anak yang merawat bapak, tapi ibarat ibu yang merawat anak. Kadang mamanya sudah jadi kembang bayar, sudah guring di rumah sakit, tinggal ujar nak kakak ding bergantian, ada kawak ayo ngawur badan, ika maju kita mau jaga. Ada memang misalnya kita masih ikungnya, kita pun ada kawak badan, ayo ngawur badan. Mohon maaf, anak 10 kada sukses merawat kuitan si ikung, tapi kuitan si ikung merawat anak 10 sukses. Ini pelajaran. Para hadirin, para rawuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, kada cuma sekedar itu. Akhirnya kan dia tahu bagaimana Sayyidatuna Fatimah yang melawat Rasulullah yang luar biasa. Akhirnya dia mengerti, disinilah letak yang bisa meniru kalau tahu dan ditiru. Tiap tahun mulut tak, tiap tahun dan cepat. Anunya paham, tidak cuma sekadar nama Nabi Muhammad, mengerti menjadi uswatun hasanah. Oh kayak itu Bang Sayyidatuna Fatimah. Akhirnya bisa jadi contoh kita, ada Pak. Ya kan? Sampai-sampai ini terakhir. Selawat-lawas belum tahu gue bilang jenaka ini sudah oleh beda pengajian. Tapi bilanya orkestra dangdutan bandisnya kayak ada pirnya. Orang pada dangdut suka marah Pak. Sini Pak. Sama aja Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Direwangi, itu Pak. Ngaji ini Masya Allah. Tapi main karambol betah sampai candur ya Pak Arya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ngaji ini sisa bocong, sisa deku. Maaf, ya toh, sisa lonjol. Tepang itu beda. Tar, kau sangat ngerti
lah aku yang melok main kok. Ngira mboten Pak ya, aku kan wis golok-golok karo bebane. Lah iya kalau ngaji sing ngantuk, ucapnya ini Pak ngantuk Pak, ya mohon maaf ini iki lho ning omah mesti iso turu. Gitu mboten? Ono kadang delok TV cek betah jam 12. Lek ngaji ngantukan. Kan yo lucu. Gitu. Jadi sampe mulutan nek iso Mas Tanto, ada ning mulut tengah-tengah dele ono karambol cek betah. Ya ra apa, tetep jalan ya toh. Dunyane jalan akhirat jalan ben kudu matu itu lho. Jadi Pak Endang wis keneh-neh. Ya ora apa-apa Pak Endang ngono. Ya memang ya ndak. Kalau kita saiki lho mohon maaf main karambol lah yo. Lek kalah kan dungkung yo. Lah aku sering dungkung gitu. Ya, kalau kalah kan dungkung ya. Betah nanti jam 2 bengi Pak. Ngaji kok men silo, iku sing dikeki jajan iki. Jajan. Oke jajan nih. Ngono sih. Ya ada? Nggih. Dulu ning karambol. Ya mohon maaf. Kadang malam bener sudah mengantuk mata anu bodinya kuyuhan apa-apa. Nah, kadang jam segini warung ini belum tutup lagi ya lah sebab. Jam 12 belum tutup lagi subah. Oh, lanjut lewat bilang habisan rokok bila ada subah pasti masih buka jam 12. Ini jangan kan warung subah, warung Jablay belum tutup lagi jam ini. Maka kemudian mengaji alasan mengantuk mohon maaf tipis. Tipis. Ngarang nih. Ini aku nggak ngomong gini di angel diomong karena di dari dia tulisannya error memori penuh pengiriman enggak ya tau ngaji diberi nyaman akuan diberi berkat diberi kadang kalau hati lawan untung ada sama apa beda contoh yasinan aja ini mohon maaf nih pada ini awalan Nabi diutus di kota Mekah bujur kada kenapa bu itu kita punya makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Di sana akhlaknya luar biasa bobroknya. Makanya zaman dulu disebut orang jahiliyah. Mohon maaf Pak, pian tahunya jahiliyah itu kan orang bodoh. Ujar pian orang udah jahil benar nih ya kan orang bungol kan kayak bahasa kasarnya Pak. Padahal jahiliyah itu bukan orang bodoh Pak. Bukan sanes yang sing bodoh sanes orang jahiliyah itu bukan orang yang nggak tahu duit karena apa perdagangan zaman dulu maju kalau orang bodoh kadang mungkin kerajaan sampai sekarang tuh piramid luar biasa bagusnya kalau ada orang pintar kadang mungkin bisa membangun piramid lain orang jahiliyah bukan orang bodoh bukan orang ada pintar bukan orang ada tahu di duit. Orang jahiliyah adalah orang nang kada berisi aturan. Paham ya? Orang jahiliyah adalah orang nang kada berisi aturan. Gambarannya di kampung kita. Bilanya wayahnya yasinan dihukumakan oleh Pak RT. Kita malam Jumat yasinan lah malam Jumat. Oh Margo Mulyo yasinan yo le malam Jumat. Oh Gang Satelit yasinan yo. Lah kok si enek sing ndak melok gak gelem meloki aturan iku berarti padha karo wong banterno Pak padha karo wong mau jawile nek sing ndak gelem melok jahiliyah loh memang bener enggak orang jahiliyah adalah orang yang ada diisi aturan makanya bobroknya akhlak orang dulu bobroknya orang terdahulu kenapa? Karena selama hidupnya ada diisi aturan makanya Nabi diutus Pak RT sudah mengumumkan ke Pak RT ayo kita guyup-guyup lah orang Caraka tiap malam Senin kah atau malam Jumat kita baca burdah ya atau malam Selasa baca burdah ya baca yasin ya ini yo langgar kilo tiap malam semua yasinan ya ngoten nggih kira wadah wis diatur dengan sedemikian rupa bagusnya untuk dibawa ke jalan yang baik tapi masih ada yang nggak mau ikut berarti itu salah satu tanda jahiliyah dulu bukan orang bodoh tapi orang nggak punya aturan kembali ke tempat kita kalau neng kampung urip sak gelem dhewe gak gelem meloki aturan itu sama dengan orang jangan
menjelaskan kayak ini susah Mas Tato. Jadi harus paham-paham. Aku membawa anak buah 4 nah, 2, 3, 4, 5 nih dengan anak buah konen nih. Ini mengaji sama orang nih yang 4 nih, tapi kirakan 20-an. Alhamdulillah ada aja. Tenang aja kamu. 20-an aja nih, ya kok? Paham. Kena mohon maaf nih, berkatnya disahkan. Berkat turun dan berkatinya disahkan. Ya non katanya dapat iwak-iwak aja, ulun nasi aja. Apa ya ulun? Harus paham nih panitia. Mana panitia tadi? Dia paham. Walaupun lu ada jauh beli, tapi paham. Soalnya apa? Ulun kau membulikakan belinya nasi aja. Rumah ulun parah. Panitia, kenapa ini nasi aja? Makanya harus paham dia. Kan ustadznya kayak itu ya. Yang dipikirkan duit aja di otaknya aja. Pasti kayak itu kalau campur. Tenang Pak Dik. Itu sensitif berapa gitu kan. Pasti sampai ngomong ustadz boleh duit aja. Mencari duit aja bujur. Kalau ustadz mencari duit itu berdosa. Tapi kalau mengundang ustadz akan memberi duit lebih berdosa lagi. Ada hijab. Ulun lagi hidup di kampung berisi aturan sudah Pak. Nabi diutus oleh ke kaum jahiliyah karena orang jahiliyah kada berisi aturan. Lah makanya ulun gambarannya kalau Pak RT sudah berisi aturan di kampung, Pak Ancah berisi aturan di kampung, lalu pian kada hafal 4 aturan, lawan orang kada tahu menahu, ini mohon maaf, hendak ampun inya aja nang maju. Padahal ampuninya belum tentu bujur. Maju ampun inya malah aturan seorang tuh sama kayak orang jahiliyah. Orang nang hidupnya bukan karena kada pintar, terkadang mohon maaf, nang hidup di kampus tuh kadang-kadang ada nang S1, S2, S3, bahkan sarjana, profesor, doktor. Ampun kada hafal 4 aturan bukan berarti orang bodoh. Sarjana loh, ya kada be, profesor loh, doktor loh. Apa nih masa sekedar profesor, dokter kan ya toh, ya toh. Nah, kalau sampai kada hafal 4 aturan bukan karena dia bodoh, orang pintar. Bukannya kada tahu di duit, teman-teman Pak Karya, pasti tahu di duit. Kada mungkin kada. Berarti bukan karena bodohnya, bukan karena kada tahu di duit, tapi karena kada diisi aturan, mau olah sakahandak seorang. Jadi Pak RT harus ngalih-ngalih karena tidak membawa utang. Bila kada hafal 4 aturan yang ada di kampung pian, langsung jamil aja. Jahiliyah kan nyawa. Bisa ngalih-ngalih. Memang iya tak? Nah, kembali ke pematur tadi. Sayyidatuna Fatimah, ini terakhir. Sayyidatuna Fatimah ketika setiap harinya ibaratnya angger itu rumah Sayyidatuna Fatimah pada Mas Tanto situ. Jadi Nabi itu setiap turun dari masjid Pak Sayyidatuna Fatimah Rasulullah setelah turun dari masjid pasti mampir di rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Beelang kuitan meelangi anak. Biasaan Rasulullah tiap harinya kayak itu. Namun pada hari itu tidak seperti hari biasa. Sayyidatuna Fatimah memakai kekalung pagi, pepet. Di sini kalau nyawang itu enggak kalung enggak bocil ini. Yo kalung ya, sama aja berarti lah. Pakai kalung. Lalu Nabi bilang, ya Fatimah, dapat dari mana nak kalung itu? Ujar Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah apa dulu? Hadihi ahda hali Abul Hasan. Kok kira aku iso ngomong Arab nih? Soalnya aku jelasin jenengan itu enggak bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa enggak kira paham. Tapi kalau lagi paham bahasa Arab, dia paham juga. Makanya aku jelas nih. Hadihi ahda hali Abul Hasan. Apa? Ulun dapat kalung ini hadiah dari laki ulun Abul Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Karena Siti Fatimah dan Sayyidina Ali itu menikah, dapat anak pertama namanya Sayyidina Hasan. Makanya Sayyidina Ali disebut Abul Hasan. Sama nah kayak pian si anak pertama namanya Dulgoni, mesti diceluk bapaknya Dul. Ayo, nonton itu loh maksud dulu. Habis itu ya Fatimah, ayyasurruki ayyakulan nasu Fatimah binti Muhammad fi jihdiha silsilatun minan nar, kata Rasulullah. Nah, jangan dibahasakan kita wahini Pak. Nah, ikam kada supan ka abah ni pemimpin pintare.
Jaga bahasa kita di sini abah ni RT nakai. Nanti aja. Abah ni RT nakai jaga bahasa di sini tak. Lu jelaskan kepian. Abah ni RT nakai kada supan ka ikam. Beka kalung nang kaya itu ditampai-tampaiakan ke orang. Tuh nak lihatin nak tetangga ikam kalau bepanden nak. Tuh Fatimah binti Muhammad kada sadarkah, kada melihatkah memasang ke kalung nang kaya itu, sedangkan tetangganya sebelah rumah kada kawa bemasak pun kada lakinya bulik membawa duit hanya bemasak. Kada melihatkah tuh tetangga ikam Fatimah nang bajunya rapi bukan karena model tapi lantaran kada kawan nukar baju. Fatimah kada melihatkah tuh jam 9 malam membawa keluar anaknya karena panas, bukan karena ada sayang lawan anak tapi kada berduit hendak membawa ke rumah sakit. Kada sadar ka ikam Fatimah ya Rasulullah. Jaka bahasa kita wah ini Pak ayyasurruki ayyaqulan nasu kata Rasulullah. Ikam bahagia ka Fatimah bahwasanya manusia-manusia telah berucap kaina tuh anak Muhammad Fatimah biji dihasil silatun minan nar, di lehernya tergantung rantai api neraka. Didengarkan. Ketika Fatimah mendengar Rasulullah berpandangan itu kada supan kana tuh tetangga ikan pada kau makan ikan malah pakai ke kalung. Kada supan kana tuh tetangga ikan tuh kesiannya teh bajunya rapi bukan kada kawan nungkar lantaran kada diisi duit nak kayak bukan karena model nak kayak. Tuh tetangga ikan yang 9 malam keluar rumah nak anaknya panas hendak membawa ke rumah sakit tapi kada berduit. Ada supan kayak kayak kalau bertampai lawan orang kayak guna. Lalu Rasulullah bulik isuknya Rasulullah seperti hal biasa kembali lagi ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Ternyata apa? Besoknya Sayyidatuna Fatimah sudah ada berkalung lagi Pak RT. Ditanya oleh Rasulullah, ya Fatimah, mana nak kalung ikam bintang? Ujar Sayyidatuna Fatimah, kalungnya sudah ulun jual. Oh, mana duitnya nak? Dipancing oleh Rasulullah. Mana duitnya kita? Sudah ulun bariakan bahaya. Tuh lawan orang nang kada kau masak, nang kada lakinya datang yang hanya bawa duit hanya kau masak. Tuh Pak, ulun julung lawan orang nang bajunya rapi bukan karena model, tapi lantaran kada kawan lupa. Tuh Pak, ulun bariakan kepada orang yang jam 9 malam membawa anaknya keluar rumah di muka teras. Bukan karena ada sayang lawan anak, tapi kada ada duit hendak membawa ke rumah sakit. Ulun bari iba. Apa yang saya janji Rasulullah? Ya Fatimah, alhamdulillah Fatimah. Naja minan nar. Alhamdulillah ya Allah, syukur ulun. Anak ulun selamat daripada bara api neraka. Nih, kan ini pelajaran. Kadang mohon maaf Pak. Kita tuh kadang hendak minta jaga perasaan tapi kita bisa menjaga perasaan orang lain. Ibu-ibu tulah ke pengajian, tulah ke maulidan amas bertantang-tantang. Kadang mohon maaf, kerudung nih di luar, masih dianggapnya amas di luarnya, jangan disimpan Pak di dalam. Tetangga melihat di sebelah, ya Allah, tetangga jam kadang mau makan, jaga perasaannya. Apalagi sekelas RT, Pak Anda, bininya bertantang-tantang amas, langsung aja jaga Pak Anda. Ayyasurruki ayyaku nasib. Artinya apa? Kadang kita mohon maaf Pak, hendak minta dijaga perasaan, tapi kita kada pandai menjaga perasaan orang, malah bertampai. Apalagi ibu-ibu tulah ke pengajian, amasnya sampai kada kau dilipat tangannya. Dengarkan ibu, tulah ke pengajian, makanya sering bilang kalau minta ambilkan baju lawan kawan, lain kawan berikan baju Pak. Kayak apa kawan melihat? Dan lakinya kada kau menukarkan amas. Mau langsung aja kita Pak Arya beli. Jangan akan nanya pacul masih kartu pacul Ibu Karya jadi Ibu Karya enak men ngomong jadi Pak Ustadz mau kau nyepot masmu enak men jadi Ibu Karya kok aku lumpuh kayak itu mas dawang nggak ngerti apa-apa orang-orang mau nyepot kan nih ya. Artinya apa ini pelajaran Pak? Pelajarannya apa? Sekelas Sayyidatuna Fatimah ketika dinasihati abahnya Rasulullah masih bujur-bujur paham. Karena apa? Kadang hendak menyinggung perasaan orang lain. Kadang kita hidup di kampung, kadang tahu menahu kanan kiri kita.
Kadang kita hidup di kampung, ada pandai menjaga perasaan orang lain. Kadang mau berimak habis mengunjung di Riau, kukusnya jadi bari ke kawan. Nah, bas. Ada sadar kalau di sebelah rumah ada kau memakan buah panggang, dan makan nasi ekor. Harusnya kan paham dengan pelajaran kayak ini. Makanya mengulangi dari awal, orang itu bisa niru kalau tahu nanti. Nah ini tiap tahun mulutan, tiap tahun recepan. Kalau pian paham maksudnya maulid, maksudnya recepan. Ketika kita tidak cuma sekedar mengenal Rasulullah, tapi mengenal pribadi agungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau bangga memiliki Nabi Muhammad, tapi seharusnya Nabi Muhammad bangga memiliki dia. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, bila hendak dapat cintanya Allah, dapat kasih sayangnya Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bisa mengikuti, harus paham dan mengerti bagaimana yang diikuti. Makanya para hadirin, para rawuh, mulai hari ini berniat, nanti malam Selasa acara di Langgar, niatakan di dalam hati pian bahwasanya aku turun ke Maulid sebagai madrasah dan sekolahan ulun, biar jadi tahu bagaimana mengenal baginda Nabi lebih jauh lagi, biar aku bisa meniru, biar aku bisa mengumpati, biar dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan biar hadir di sini senantiasa Allah ampunkan dosa, senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran sanak saudara kita, dan mudah-mudahan biar hadir di sini kabul hajat berdatang, hajat dunia bil maisarah dengan kemudahan, wa hajat al-akhirah bil maghfirah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui umat oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui umat oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita diakui umat oleh baginda Nabi dengan selalu menjalankan syariatnya. Nah, wajib kita kerjakan, nah sunnah kita tegakkan, sehingga kita mendapat puncak kebaikan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bilanya ada kata-kata ulun yang ada pas, nang ada nyaman, nang merasakan tersinggung atas ucapan ulun, nang ada enak, ini itu dari diri ulun pribadi. Ulun minta ampun Pak RT, ulun minta ampun B, ulun minta ampun panitia, wabil khusus guru-guru yang ada di muka ini, khusus guru yang siswa tulang guru malaika, kita halal kita itunya ulun dunia akhirat kalau biar berdatang. Pak ingat, dengarkan nih, ulun beri contoh satu. Ketika kulit ayam itu mengeluarkan intalu, keluar intalu, otomatis sebelum keluar dibarengi dengan tahi ayam dulu. Bujur kan? Supaya keluar intalunya licin. Bujur kan? Bujur kan? Bujur kan Bu? Intinya ayam itu sebelumnya mengeluarkan intalu, cerepet keluar tahinya dulu, hanya intalunya. Malam ini, bilanya ada tuan guru, ada ustadz, ada kiai, ada panderannya yang ceroboh, ada panderannya yang ada nyaman, ada panderannya yang mau lampian ketawa hahaha, bilanya lampian bawa bulik itu ibarat tahinya. Nah harusnya lampian bawa bulik adalah intalunya. Yang jauh tadi orang itu bisa niru kalau dia tahu dan ditiru, berarti dia bulik membawa intalunya. Tapi bila besok ibu-ibu cerita, Ustaz saya beli malam tadi, bilang mau beli muar benar, bilang rame benar, berarti biar makan tahi. Waktu kalian jenengan, ikut cerita-cerita sisok, kalian kocok-kocok jenengan, Ustaz saya bilang ini jelas ini cocok tenang, tapi lucu ya, rame tenang ya, berarti sampai makan. Selamat menikmati tahinya. Tapi bila yang bulik kawan mengamalkan, oh ini harus ditiru, oh ini harus mutaba'ah, oh itu bang Sayyidatuna Fatimah, itu bang cara Nabi mendidik Sayyidatuna Fatimah, berarti bulik yang membawa intalunya. Paham? Bila ada kata-kata ulama kau diamalkan, kau dijadikan intibar, kau dijadikan pelajaran, yakin semuanya dari Allah dan Rasulnya. Wal afu minkum hadanallahu ilaikum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bulik dulu sebelum Ustaz Asri berdoa. Bila sudah betul sudah berdoa, silakan. Nah, doanya dulu nanti kayak ini kan.